Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini di dalam tema Jangan Melupakan Tuhan, tertulis di dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-7, sampai ayatnya yang ke-18. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sumber anugerah kasih setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat dimensi waktu ini. Kami rindu dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-18. Kita mungkin berpikir atau bertanya, atau mungkin sudah menjawabnya, kenapa kitab ini bernama Kitab Ulangan? Kita pasti, ya sebagian besar sih sudah tahu pasti ya, bahwa kitab Ulangan ini dinamakan Ulangan karena ini adalah kitab yang melukiskan, yang menuliskan kembali pidato-pidato Musa, pengulangan perintah-perintah, serta hukum-hukum Tuhan yang sebelumnya telah diberikan kepada bangsa Israel. Musa memberi ulasan kembali tentang sejarah mereka, tentang hukum-hukum dan perjanjian mereka dengan Tuhan sebelum memasuki tanah Kanaan. Itu artinya kalau kitab ini bernama Ulangan, Musa mau bahwa itu menjadi sesuatu yang berulang dan ditegaskan di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak lain adalah karena banyak dari generasi bangsa Israel yang memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan nanti, tidak mengalami langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi di padang gurun. Peristiwa-peristiwa bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab kita tahu banyak yang lahir di dalam perjalanan ketika itu. Itu sebabnya Musa memutuskan penting untuk mengulang kembali kisah itu, penting untuk mengingatkan kembali akan hukum dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya nats kita pada saat ini juga bicara tentang jangan melupakan Tuhan. Lihatlah beberapa kali disebutkan supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Jangan melupakan Tuhan Allahmu. Sebab apa? Suasana nanti akan berbeda ketika mereka sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang Tuhan berikan. Seperti apa yang disebutkan oleh firman Tuhan pada saat ini, apa yang disebutkan bahwa mereka akan akan sampai kepada negeri yang baik. Ayat 7, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Artinya, suasana mereka akan berubah. Suasana mereka akan bertolak belakang dari sejak mereka keluar dari tanah Mesir sampai kepada tanah Kanaan nanti. Sebab apa? Segala sesuatunya begitu indah, begitu luar biasa. Bahkan sesuatu sukacita yang tidak terlukiskan. Sebab penyertaan Tuhan itu ada mencukupkan setiap kehidupan mereka. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, di sini kita ditegaskan melalui nats ini agar bangsa Israel tidak pernah lupa akan kasih setia dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Masa-masa sulit di padang gurun, masa-masa bagaimana mereka diberkati oleh Tuhan, dilindungi. Siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api menuntun langkah mereka. Agar mereka tetap mengucap syukur dan tetap taat kepada Tuhan.
Lalu penegasan yang berikutnya yang mau dinyatakan adalah mengingatkan mereka untuk tidak lupa bahwa kalaupun mereka nanti akan kaya, mereka akan sejahtera, menikmati tanah perjanjian yang Tuhan berikan, itu semua karena karya Tuhan, itu semua karena Allah semata. Kekayaan dan kesejahteraan itu semua karena berkat Tuhan. Lalu penegasan yang berikut yang mau dinyatakan oleh kitab Ulangan ini tidak lain adalah untuk mencegah kemungkinan bahwa ketika bangsa Israel merasa nyaman dan makmur, penyakit lupa itu, melupakan Tuhan itu terjadi. Itu Musa tidak mau, itu Tuhan tidak mau. Penegasan itu mengingatkan mereka bahwa segala sesuatu yang ada pada mereka adalah milik Tuhan, adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat sebagai kaitan tema dengan tema jangan melupakan Tuhan melalui nats ini? Kaitannya tidak lain adalah yang pertama, ingat dan bersyukurlah. Ingat akan karya Tuhan dan selalu mengucap syukur. Yang kedua, jangan pernah lupa Tuhan, apalagi menyombongkan diri. Apa yang ada padamu, itu adalah anugerah Tuhan. Yang ketiga, tidak lain adalah Tuhan mau begitu pentingnya mengingat hukum Tuhan, begitu pentingnya mengingat karya Tuhan dan jangan pernah melupakannya. Yang keempat, jangan pernah lupa juga pergumulan, pengalaman mereka di padang gurun, bahwa begitu banyak ujian dan kesulitan, pergumulan, tantangan, tapi bersama Tuhan itu semua bisa mereka hadapi. Maka jangan pernah melupakannya. Yang berikut, pentingnya kehidupan rohani. Sebab apa? Sebab nanti, karena mereka belum sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, mereka akan dikenyangkan oleh dunia ini, mereka akan dikenyangkan dengan makanan, roti, dan segala sesuatunya. Tapi jangan pernah lupa bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi oleh kebenaran firman Tuhan. Maka saudaraku, ini berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita mendapatkan refleksi yang begitu luar biasa. Apa itu? Yang pertama sekali, rasa syukur dan pengakuan ketergantungan kita kepada Tuhan. Bersyukurlah dan tetaplah tergantung kepada Tuhan. Jangan pernah putus, selalulah terkoneksi. Kalau kuotamu bisa putus, kalau wifi-mu bisa putus, tapi hubunganmu dengan Tuhan jangan pernah putus. Yang kedua, hati-hati terhadap kekayaan dan kesuksesan dunia ini. Jangan pernah berpikir kalau engkau kaya, kalau engkau diberkati dengan hartamu, dengan jabatanmu, lalu engkau merasa semua itu adalah karena kuatmu. Jangan, nanti Tuhan marah. Hati-hati menggunakannya, bijaklah menggunakan harta, jabatan, dan tahtamu atau apapun itu dalam hidupmu. Jangan pernah lupakan Tuhan. Yang ketiga, ingatlah selalu pengalaman rohani bangsa Israel itu, bahwa penyertaan Tuhan melekat dalam kehidupan mereka, bahwa tanpa Tuhan mereka tidak mampu menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, ingatlah selalu pengalaman-pengalaman rohani kehidupanmu bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang berikut, apa yang menjadi refleksi? Pentingnya menyebarkan kebenaran. Bagian nats ini juga mengingatkan orang percaya membagi kebenaran firman Tuhan. Sharelah firman Tuhan itu. Dan biarlah orang lain juga mengetahui dan merasakan bahwa semua karena anugerah Tuhan semata. Yang terakhir, jangan pernah lupa akan perjanjian dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatlah, bertuhan ini adalah hidup di dalam perjanjian. Itu sebabnya firman Tuhan juga, Alkitab juga dikatakan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka hiduplah di dalam janji Tuhan dan jangan pernah melupakan karya Tuhan dalam hidupmu. Amin.
Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami selalu mengucap syukur atas karya, anugerah-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami mengingat kembali bagaimana sejarah penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel, itu menjadi kuat kami bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan berarti apapun dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kami Tuhan melupakan-Mu. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.